Yun orang mun hendak dibimbing Allah, hendak dipilihkan yang terbaik oleh Allah, hendak disayangi Allah, hendak dipilihkan yang baik oleh Allah, diaturkan oleh Allah, maka 3 syarat. 3 syarat. Kita nih supaya Allah mengarahkan kita yang terbaik, supaya Allah itu memilihkan kita yang terbaik. Nah, kita disayangi Allah. 3 syarat. 1, berkekalan taubah atau taubat setiap saat minimal pagi sore. Berkekalan taubat minimal pagi sore. Habis maghrib sembahyang taubat, menjelang subuh sembahyang taubat. Berkekalan. Kenapa? Kata ibu Habibullah, orang yang taubat itu kekasih Allah. Minimal kita disayangi Allah walaupun kada sederajat dengan para wali-wali yang sudah kasar. Tapi ibu Habibullah, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Mun sudah jadi kekasih Allah, kada pacangan diterlantarkan oleh Allah. Itu dulu. Istighfar pagi sore, bertaubat pagi sore. Ibu minad dambi kaman la damballah. Orang yang bertaubat dari dosa kayak orang yang tidak ada dosa. Orang yang sudah bertaubat itu kayak orang yang ada berdosa. 1, supaya apa? Karena memposisikan diri menjadi Habibullah, supaya kita ini dipelihara Allah, dipilihkan yang terbaik oleh Allah, diarahkan oleh Allah sampai mati masuk surga. 1, berkekalan taubat. Kenapa? Karena kita ini lemah, doib, banyak, ada mampu mengendalikan hawa nafsu. Terus punya tandanya orang taubat apa? Istiqomah menuntut ilmu. Itu tanda orang taubat. Kenapa? Karena merasa bodoh, merasa kada bisa, akhirnya menuntut ilmu supaya ibadahnya bisa sempurna. Tandanya orang taubat itu diterima Allah, istiqomah menuntut ilmu pengetahuan. 1. 2, orang yang hendak dipilihkan yang terbaik oleh Allah, dibimbing Allah sampai mati masuk surga. 2, apa? Luruskan niat di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan, lebih-lebih ketika beribadah, semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Itu saja. Apapun bentuknya, terutama waktu ibadah. Pada sembahyang, kita puasa, sholat rawatib, sholat duha, qiyamul lail, bersedekah, berzikir, baca sholawat, tafakur, torekohan, mujahadah, baca manakib, baca burda, semuanya hanya semata menjunjung perintah Allah. Itu aja sudah. Jangan mengkhawatir sudah. Jangan tapi takut lawan neraka. Amun aku takut lawan neraka, aku sembahyang, mungkin ada sembahyang, tidak ke neraka. Jangan lagi sudah pikir. Jangan tapi memikirkan surga. Jangan lagi sembahyang. Kenapa kamu sembahyang? Allah menyuruh nanti. Jangan kenapa sembahyang supaya kada masuk neraka, kada dosa. Kenapa semua rajin beribadah supaya masuk surga, kada dosa. Kenapa? Karena semata-mata hamba itu taat lawan perintah Allah, maka aku sembahyang itu menjunjung perintah Allah. Itu ibadah. Kalau berusaha, kenapa orang cangkal-cangkal pegawai berusaha buka warung, bisnis ini, bisnis itu, belum gaji PNS dan sebagainya, itu semata-mata menjunjung perintah Allah aja. Aku ini disuruh berikhtiar. Masalah warung kayu ada urusan Allah. Amunnya kita karena buka toko ya supaya tambah duitnya, rezekinya banyak, supaya sugih, kalau kaji umroh, bil mobil, rumah dan sebagainya. Kalau ada berhasil pasti nyalahkan Tuhan. Allah tahajud sudah, bersedekah sudah juga, suruh waqiah setiap subuh waqiah tabarok dibaca juga, sholawat iya juga. Nah sekalinya tambah sunyi tokoknya. Apa berarti tujuannya? Berarti tujuannya bukan karena Allah. Kenapa? Apun karena Allah, apapun hasilnya yang diberikan Allah, inggih pun setuju, ikhlas, itu namanya hamba Allah tuh. Nah, apa Basuki nanam tomat, nanam lombok di sana.
Pokoknya tugasnya ikhtiar, diwalik itu tanahnya, disemprot, dibuangi hamanya, waktunya panen kok kurang maksimal, itu yang terbaik ya Allah. Itu yang terbaik. Inggih pun kita hamba, tugas kita ikhtiar, wajib sukses kada. Yang wajib ikhtiarnya, sukses kadarnya, bukan urusan kita yang ngatur Allah. Bisa jadi kalau panennya itu melimpah sampai sudah panen asik-asik maghrib, pakai aja nih maghrib ini panen terus, nah akhirnya maghrib kada. Nah itu bisa jadi. Maka kadang-kadang kita ini dilema bimbang dengan usaha kita. Ayo Pak, yuk aku usaha ini bagus kada. Amun usaha kita tidak menghalangi dan memperbatasi apa ibadah kita kepada Allah, maka silahkan. Namun usaha kita ini mempersempit gerak ruang ibadah kita, jangan diteruskan. Nah ada aja dipelihara dengan ikhlas, insya Allah berkah. Nah itu salabah orang apa? Salabah miskin tapi rajin ke masjid 5 waktu paling awal salabah. Cuman mengeluh salabahnya, dia melihat orang sugih sedekah nyaman, sedekah duit dan yang tidak salahkah ya Rasulullah, tolong doakan ulun ya Rasulullah supaya ulun ini kaya raya, supaya ulun ini nyaman bersedekah, nyaman ini mau haji dan sebagainya nyaman, doakan Rasulullah. Ujar Rasulullah kada usah, kamu kayak itu aja sudah nyaman, kamu ibadah terjaga dan sebagainya. Saya kepingin orang bisa bilillah dengan harta saya Rasulullah. Akhirnya karena meminta terus dikabulkan oleh Rasulullah, didoakan Rasulullah, akhirnya diberi kambing seekor saja, tapi doanya Rasulullah kabul. Akhirnya kambingnya beranak pinak, akhirnya sampai ribuan kambingnya. Maka lama-lama sehat-sehat kambingnya. Akhirnya, mana nih salabah nih, zuhur ada, salabah. Tanya, ada tuh, masbuk mulai masbuk. Esok lagi masbuknya 2 rakaat ketinggalan, pertama serakaat, esoknya lagi 3 rakaat masbuknya, esoknya lagi ketinggalan jamaah sembahyang rakaat, esoknya lagi asar ketinggalan, sampai akhirnya 5 waktu kada sembahyang lagi, ketinggal semuanya karena mengurusi kambing-kambingnya sekolah. Nah itu yang dikehendaki Allah apa? Jangan merasa kita ini berdoa kada kabul, rezeki kok masih seret. Jangan merasa Allah kada mengabulkan doa kita. Bisa jadi Allah sayang lawan kita. Ayo jadi kami miskin kayak itu, aku lebih senang, tapi engkau tetap tomakninah istiqomah dalam beribadah daripada engkau kaya raya tapi jauh dengan akal. Nah itu bisa jadi kayak itu. Maka kita ini berusaha, jangan mengeluh, ya. Jangan menyalahkan Tuhan lagi sudah. Kurang apa lagi sedekah sudah, hujannya sedekah pun nambah rezeki, maka tambah melarat aku ini. Ada usaha lagi. Kenapa? Karena meluruskan niat, tujuannya semata-mata di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, lebih-lebih dalam beribadah, semuanya adalah menjunjung tinggi perintah Allah. 2 sudah. Bila sudah taubat maksimal pagi sore, lalu luruskan niat, bagus niatnya, ada lagi kita mengatur-ngatur Tuhan lagi, kada sakit hati lagi dengan keputusan Allah. Yang ketiga, sempurnakan syariat kita. Jangan asal-asalan mentawa ibadah apa yang dikuati, yang hobinya apa, hobinya Quran banyak dibaca, hobinya sholawat dikuati, hobinya sedekah dikuati. Ayo sempurnakan syariat. Rawatib, qobliyah, ba'diyah jangan ditinggal. Ayo jangan ditinggal. Rawatib, ba'diyah itu lebih hebat pahalanya daripada sembahyang tarawih. Rawatib tambah duha walaupun 2 rakaat. Sama pada mandi juga, mandi jam sekian mandi, masih ada waktu sebelum zuhur sembahyang duha aku. Sempurnakan syariat. Kayak apa supaya sempurna syariatnya? Aku sembahyangnya bujur kak kadang masih kurang apanya ke salah satu takonakan orang guru apa ulun baca ini bujur kak kadang baca dulu baca tahiyat ini bujur kak kadang aku nih kalau sembahyang kayak ini caranya atau bujur kak kadang. Sempurnakan syariatnya. Sudah sempurna syariatnya, semaksimal mungkin kita jalankan yang diperintahkan Allah, semaksimal sekuat tenaga jauh larangannya, maka menjadi Habibullah. Kalau sudah menjadi Habibullah, maka kita akan diarahkan terus oleh Allah dalam keadaan kapan dan dimanapun akan diarahkan sampai mati, diridhoi oleh Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Jadi 3 ini cukup kita berpegang. 1 taubat,
setiap hari, setiap sore, pagi sore istiqomah. 2, luruskan niat semata-mata menjunjung perintah Allah. 3, apa? Sempurnakan syariat. Karena orang yang sempurna syariatnya, Allah akan memberikan makrifat kepadanya. Jadi makrifat itu pemberian Allah. Yang paham dengan sorangannya, karena akhirnya ikhlas, lapang. Ada lagi rasa iri lawan orang, ada lagi diberi sekian terima, merasa kona'ah dengan pemberian. Nah itu contoh.